Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahim Hayatuddin dari PAI kelas 2B. Saya akan mempresentasikan materi tentang filsafat pendidikan Islam, yaitu tokoh-tokoh eksistensialisme. 1. Søren A.B. Kierkegaard. Søren A.B. Kierkegaard lahir di Copenhagen, Denmark 5 Mei 1813. Meninggal di Copenhagen, Denmark 11 November 1855 pada umur 42 tahun. Ia adalah seorang filsuf dan teolog abad ke-19 yang berasal dari Denmark. Kierkegaard sendiri melihat dirinya sebagai seseorang yang religius dan seorang anti-filsuf. Tetapi sekarang ia dianggap sebagai bapaknya filsafat eksistensialisme. Banyak dari karya-karya Kierkegaard membahas masalah-masalah agama seperti misalnya hakikat iman, lembaga gereja Kristen, etika dan teologi Kristen, dan emosi serta perasaan individu ketika dihadapkan dengan pilihan-pilihan eksistensial. Ide-ide pokok Søren A.B. Kierkegaard adalah sebagai berikut. A. Tentang manusia. Kierkegaard menekankan posisi penting dalam diri seseorang yang bereksistensi bersama dengan analisisnya tentang segi-segi kesadaran religius seperti iman, pilihan, keputusasaan, dan ketakutan. Pandangan ini berpengaruh luas sesudah tahun 1918, terutama di Jerman. Ia mempengaruhi sejumlah ahli teologi Protestan dan filsuf-filsuf eksistensial termasuk Barth, Heidegger, Jaspers, Marcel, dan Buber. Alur pemikiran Kierkegaard mengajukan persoalan pokok dalam hidup. Apakah artinya menjadi seorang Kristiani dengan tidak memperlihatkan wujud secara umum? Ia memperhatikan eksistensi orang sebagai pribadi. Ia mengharapkan agar kita perlu memahami agama Kristen yang otentik. Ia berpendapat bahwa musuh bagi agama Kristiani ada dua, yaitu filsafat Hegel yang berpengaruh pada saat itu. Baginya, pemikiran abstrak, baik dalam bentuk filsafat Descartes atau Hegel, akan menghilangkan personalitas manusia dan membawa kita kepada kedangkalan makna kehidupan. Dan yang kedua adalah konvensi, khususnya adat kebiasaan jemaat gereja yang tidak berpikir secara mendalam, tidak menghayati agamanya, yang akhirnya ia memiliki agama yang kosong dan tak mengerti apa artinya menjadi seorang Kristiani. Kierkegaard bertolak belakang dengan Hegel. Keberatan utama yang diajukannya adalah karena Hegel meremehkan eksistensi yang konkret. Karena Hegel mengutamakan ide yang sifatnya umum. Menurut Kierkegaard, manusia tidak pernah hidup sebagai sesuatu aku umum, tetapi sebagai aku individual yang sama sekali unik dan tidak dapat dijabarkan ke dalam sesuatu yang lain. Kierkegaard sangat tidak suka pada usaha-usaha untuk menjadikan agama Kristen sebagai agama yang masuk akal, reasonable, dan tidak menyukai pembelaan terhadap agama Kristiani yang menggunakan alasan-alasan objektif. B. Pandangan tentang eksistensi. Kierkegaard mengawali pemikirannya bidang eksistensi dengan mengajukan pernyataan ini. Bagi manusia, yang terpenting dan utama adalah keadaan dirinya atau keeksistensi dirinya. Eksistensi manusia bukanlah statis tetapi senantiasa menjadi. Artinya manusia itu selalu bergerak dari kemungkinan kenyataan. Proses ini berubah. Bila kini sebagai sesuatu yang mungkin, maka besok akan berubah menjadi kenyataan. Karena manusia itu memiliki kebebasan, maka gerak perkembangan ini semuanya berdasarkan pada manusia itu sendiri. Eksistensi manusia justru terjadi dalam kebebasannya.
Kebebasan itu muncul dalam aneka perbuatan manusia. Baginya, bereksistensi berarti berani mengambil keputusan yang menentukan bagi hidupnya. Konsekuensinya, jika kita tidak berani mengambil keputusan dan tidak berani berbuat, maka kita tidak bereksistensi dalam arti sebenarnya. Kierkegaard membedakan 3 bentuk eksistensi, yaitu estetis, etis, dan religius. C. Theodicee. Menurut Kierkegaard, antara Tuhan dengan alam, antara pencipta dan makhluk, terdapat jurang yang tidak terjembatani, yang menjelaskan bahwa Tuhan itu berdiri di atas segala ukuran sosial dan etika, sedangkan manusia jauh berada di bawahnya. Keadaan seperti ini menyebabkan manusia cemas akan eksistensinya, tetapi dalam kecemasan ini, seseorang itu dapat menghayati makna hidupnya. Jika seseorang itu berada dalam kecemasan, maka akan membawa dirinya pada suatu keyakinan tertentu. Perilaku ini memperlihatkan suatu loncatan yang dahsyat di mana manusia memeluk hal yang tidak lagi masuk akal. Inti pemikiran dari tokoh ini adalah eksistensi manusia bukanlah sesuatu yang statis, tetapi senantiasa menjadi dinamis. Manusia selalu bergerak dari kemungkinan menuju suatu kenyataan, dari cita-cita menuju kenyataan hidup saat ini. Jadi ditekankan harus ada keberanian dari manusia untuk mewujudkan apa yang ia cita-citakan atau apa yang ia anggap kemungkinan. Terima kasih, cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.